Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keistimewaan Burak, hewan tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam setiap kisah yang diceritakan perihal Isra Mi'raj, selalu terselip gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril menggunakan burak. Dalam karya biografi Nabi Muhammad SAW, karya Ibnu Ishaq, disebutkan bahwa suatu malam malaikat Jibril membawa Muhammad naik kendaraan samawi yang disebut burak. Kemudian Nabi Muhammad mengadakan perjalanan bersama Jibril, dan dalam peristiwa Isra ini kepada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai keajaiban-keajaiban di langit dan juga keajaiban di bumi dalam perjalanannya ke Yerusalem. Sementara dalam karyanya Malik An-Nemari Skimel berjudul "Dan Muhammad adalah utusan Allah, cahaya purnama, kekasih Tuhan", mengutip Mu'ayrajiye karya Ghanizad asal Turki abad ke-17. Di situ menggambarkan sosok burak sebagai seekor binatang berkaki empat yang lebih besar dari seekor keledai dan lebih kecil dari seekor kuda, dengan sangat menarik. Para penyair gemar melukiskan makhluk ini sebagai hal diciptakan dari cahaya, dengan kepala seorang perempuan dan ekor burung merak. Ia dengan cepat membawa Nabi Muhammad melewati berbagai macam galaksi, dan semua malaikat yang menyalaminya dengan penuh ta'zim, memuji dan juga takjub. Banyak hadis dan literatur yang menggambarkan makhluk tersebut. Yang paling menakjubkan mengenai makhluk tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah kecepatannya yang seperti kilat. Kecepatannya bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal, sehingga burak termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Burak berasal dari kata barku yang memiliki arti kilat. Jika barku adalah kilat, maka burak diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat, atau kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 1 halaman 99, di situ menggambarkan bentuk burak berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dari hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, diterangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Didatangkan kepadaku burak, yaitu hewan ataupun dabbah yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bighal. Dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang." Burak dalam hadis tersebut digambarkan sebagai dabbah yang menurut penafsiran bahasa Arab, dabbah adalah makhluk hidup berjasad. Bisa laki-laki, bisa perempuan, berakal dan juga tidak berakal. Penafsiran tersebut menunjukkan kita tidak dapat menentukan jenis kelamin hewan tersebut, seperti halnya malaikat. Istilah barku bisa ditemukan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bighal. Lalu Jibril menaikkanku di atas hewan itu, kemudian bergerak bersama kami. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya. Dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya." Hadis dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj. Salah satu cuplikan kisahnya, "Dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih,
lebih pendek dari bighal, dan lebih tinggi daripada keledai, yaitu borak. Sesampainya Nabi di Masjidil Aqsa, beliau mengikat boraknya di tempat yang biasa digunakan oleh para nabi untuk mengikat tunggangannya. Beliau mengatakan, "Aku mengikat borak di salah satu pintu Masjid Baitul Maqdis, tepat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka." Rangkaian peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Mulai dari perjalanan Nabi SAW secepat cahaya dari Masjid Al-Haram ke Masjid Baitul Maqdis di Palestina, dan berlanjut menuju langit ke-7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang keistimewaan burak, hewan tunggangan Rasulullah SAW pada malam saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga saja sekilas kisah singkat ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.